Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita, kita menaikkan pujian ini. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 itu baik. Kita lanjutkan dengan pujian selanjutnya. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesusku, luar biasa. Sungguh Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Begitu kasihnya buat saudara dan saya. Dia sediakan apa yang kita perlukan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya.
tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kita akan mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jawaban kehidupan saudara dan saya. Sekalipun kita mungkin tidak mengerti apa yang terjadi pada saat ini, yakinlah bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya. Saya percaya tidak ada seorang pun yang hadir pada malam hari ini tidak mempunyai masalah. Tetapi kita harus percaya bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah terlambat. Dia tidak akan pernah terlalu cepat untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Kalau saat ini sesuatu hal yang mungkin menyakitkan terjadi, Dia yang menjadi jawaban hidup kita. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul dari dalam hati, itu yang disediakan bagi setiap kita yang sungguh mengasihi Dia. Mari kita naikkan pujian ini untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kesaksian maupun firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan yang
pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku, pertolonganku, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, hanya Engkau jawab hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku, itu yang sediakan bagiku. Amin, haleluya. Itu yang kau sediakan bagiku. Terima kasih. Haleluya. Sungguh kami mengimani Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih. Nama yang teragung, nama yang termulia. Nama di atas segala nama yang menjadi sumber jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Silakan kau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur di mana benih itu ditaburkan, ditanam, bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Saya persilahkan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Nya. Salam. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ini sepupu saya ini, Ibu Lili, yang akan memberikan kesaksian bagaimana dia pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih lanjutnya, kami persilahkan Ibu Lili untuk kesaksiannya. Tolong fotonya dipaskan nih, jadi kamu badanmu kelihatan gitu loh, bukan hanya kepala aja. Coba ini ya, itumu, silakan nih ya. Silakan. Ya, betul begitu. Saya ucapkan silakan. selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di Zoom persekutuan malam hari ini ya, khususnya juga buat kakak saya Ibu Tin. Saya mengucapkan terima kasih atas segala kepercayaan dan untuk
saya diberikan kesempatan untuk saya boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan bagi kehidupan saya. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan bagi kehidupan saya dan keluarga. Saya boleh bersyukur kalau sampai malam hari ini saya masih diberikan kesehatan, panjang umur, saya bisa bernapas, saya boleh menjalankan operasi dengan lancar. Sampai hari ini Tuhan pulihkan kesehatan saya, baik secara jasmani dan rohani. Sekalipun dokter memvonis saya yaitu kanker usus stadium 3, tetapi saya tidak merasa takut dan khawatir ya dengan vonis itu dalam menghadapi sakit kanker, kematian maupun di hari tua bagi kehidupan saya pribadi. Karena saya percaya bahwa kematian hidup saya itu ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang berkuasa dan dia yang mengatur segala sesuatu kehidupan saya. Sama dokter, saya kemarin sama dokter kanker, saya disuruh kemoterapi. Tetapi saya lagi bergumul karena saya merasa takut ya di kemoterapi. Banyak hal yang saya dengar kalau kita fisiknya badannya tidak kuat, maka akan mengalami kemerosotan dan kematian. Saya berharap sih kematian seseorang, saya tidak mau lewat kemoterapi. Yang saya takutkan karena saya percaya bahwa kematian kehidupan saya pribadi itu juga ada di dalam tangan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, sekalipun saya divonis kanker, saya tidak pernah kecewa sama Tuhan. Sekalipun teman saya banyak, kamu tidak kecewa sama Tuhan selama ini di dalam mengiring melayani Tuhan, tapi kamu malah dikasih penyakit, malah kamu mengalami penderitaan manusia daging. Saya katakan kepada teman-teman saya seumur hidup saya mengiring melayani Tuhan, saya tidak pernah merasa kecewa. Saya merasakan harta berkat rohani yang Tuhan berikan kepada saya selama saya hidup. Malah saya selalu bersyukur sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ingin panjang umur sampai kedua putri saya menikah dan punya cucu. Itu pun kalau kehendak Tuhan terjadi. Kalau tidak pun saya tidak pernah memaksakan kehendak Tuhan. Karena saya tahu kehendak rencana Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kehidupan saya dan keluarga saya. Saya malah merasa bersyukur sama Tuhan. Tuhan, saya sekalipun suatu saat dipanggil sama Engkau lewat penyakit ini, lewat kematian kanker, saya akan persiapkan hidup saya dengan lebih baik. Saya malah merasa bersyukur, terima kasih Tuhan. Selama saya sebagai orang perantau di Bandung, yang asalnya saya dulu jadi pembantu, sampai hari ini Tuhan pelihara, memberkati, Tuhan memberikan saya suami yang baik, Tuhan memberikan anak mantu cucu saya, keluarga saya, dan saya juga bisa dipercayakan satu berkat, baik lewat usaha, baik di dalam mengiring melayani Tuhan, dan saya boleh menjadi berkat bagi keluarga saya, bagi sesama. Itu yang saya banggakan di hadapan Tuhan. Jadi saya tidak pernah merasa kecewa. Saya hanya bilang sama Tuhan, saya mau terapi rohani lewat pujian, firman, kesaksian yang pernah saya terima. Berikan harta berkat rohani. Saya sekalipun sakit, saya berusaha ya untuk apa? Untuk saya setia sama Tuhan. Karena saya punya pelayanan-pelayanan jadwal ibadah. Baik itu komsel, kaum wanita, doa, sekolah minggu, remaja, maupun di LP. Saya berusaha hadir. Saya berusaha sekalipun saya pakai kursi roda, sekalipun saya merasa lemah, tubuh saya, tetapi saya boleh merasakan di saat saya ibadah, saya merasakan kekuatan yang baru ya. Saya merasa dihiburkan. Saya bukannya tambah lemah tubuhnya ataupun tambah merasakan kesakitan ataupun tidak baik. Sampai hari ini saya merasakan dengan saya datang kepada Tuhan, saya mengalami pemulihan, kesehatan secara jasmani dan rohani berangsur-angsur. Karena
saya ingin mujizat kesembuhan itu datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi saya pun datang ke gereja, datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi jawaban hidup saya, yang saya yakin dan percaya suatu saat pun saya katakan kepada Tuhan, kalau Tuhan ingin jadikan saya berkat kesaksian hidup lewat penyakit ini Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan saya, mempermuliakan saya. Di balik penyakit saya, Tuhan mempermuliakan. Secara manusia daging, penyakit saya ini adalah penyakit untuk menurut manusia kedokteran orang kaya karena banyak hal yang harus dikeluarkan biaya. Tetapi saya di sini bersyukur. Dipikir-pikir saya ini dari mana kalau dipikir ya. Tapi Tuhan punya cara memberkati saya dan keluarga. Selalu Tuhan cukupkan. Tidak pernah merasa kekurangan. Karena saya tahu secara manusia daging saya tidak mampu. Tetapi saya punya Tuhan yang kaya. Yang sanggup memberkati saya, memelihara saya sekalipun saya sakit. Dengan caranya yang ajaib. Itu yang akan saya banggakan. Yang saya merasakan kasih Tuhan. Kebaikan di balik penyakit saya. Tapi Tuhan tuh masih memelihara. Memberkati, mengasihi saya dan keluarga. Saya juga boleh diberkati oleh orang-orang keluarga di sekitar saya. Baik anak mantu cucu saya yang mengasihi saya selama ini merawat saya. Begitu saya merasakan kasih Tuhan lewat saudara seiman, lewat keluarga dan teman-teman saya yang mengasihi saya, yang selalu mendukung, mendoakan saya, memberikan support buat saya, dan memberkati saya baik secara jasmani dan rohani. Sehingga sampai hari ini pun saya merasa kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya punya penyakit kanker yang menakutkan yang akan membuat saya mati. Tapi saya tetap semangat. Saya akan bersahabat dengan penyakit itu. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku akan melawan kanker ini dengan iman yang teguh supaya kelak aku bisa melihat mujizat. Karena hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Saya bersyukur juga kepada Tuhan. Tuhan, andai kata saya sebagai orang dunia tidak pernah mengiring melayani Tuhan. Mungkin di saat Tuhan dokter memvonis saya kanker, saya mungkin akan menjadi kecewa, stres ya, seperti kebanyakan orang. Tetapi saya bersyukur Tuhan, ternyata selama saya mengiring melayani Engkau, saya tidak sia-sia. Saya boleh merasakan yang namanya harta berkat Tuhan. Sekalipun saya diuji penyakit ini, tapi saya bersyukur Tuhan. Saya tetap percaya. Saya tetap ingin setia taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tahu Tuhan punya rencana yang terbaik. Saya juga boleh bersyukur, biarlah sisa hidup saya ini saya akan mempersiapkan lebih lagi untuk pelayanan saya, mengiring saya kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kesempatan itu Tuhan yang tahu, hanya rahasia Tuhan. Saya juga sedang bergumul sama Tuhan. Karena dokternya kemarin yang kanker berkata gini, Ibu ini masih ada harapan katanya. Karena Ibu ini belum parah. Kalau Ibu sayang keluarga, Ibu harus ikutin saran saya dengan kemo itu. Tapi saya sedang bergumul sama anak saya berdoa. Biarlah Tuhan yang kasih tanda buat saya apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya. Tapi yang saya rasakan sampai hari ini, badan saya udah merasa lebih baik, lebih pulih. Saya juga udah bisa beraktivitas kembali, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya, baik dalam keluarga, baik di dalam pelayanan, dan segala sesuatunya. Biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, maupun seluruh hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu juga, biarlah Bapak Ibu tetap setia dalam mengiring melayani Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan yang namanya Tuhan. Sekalipun sebagai orang percaya ikut Tuhan itu tidak pernah mulus, tidak pernah selalu enak. Tapi ada ujian, pencobaan, ada penderitaan. Tetapi biarlah kita percaya
Di balik penderitaan, beban, ujian itu kita akan mengalami kemenangan. Semuanya akan Tuhan kasih indah pada waktunya. Karena Tuhan ingin lewat penderitaan itu kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan dokter yang hebat, yang sanggup memberikan kehidupan bagi anak-anaknya yang tetap setia berharap bersandar kepada Tuhan. Karena kalau bersandar kepada manusia, dunia itu sangat mengecewakan. Jadi kita tidak boleh. Apapun yang terjadi tetap bersyukur, menikmati dengan hidup yang Tuhan masih percayakan, menjalani dengan doa berserah kepada Tuhan. Maka kasih, damai, sukacita itu masih tetap bisa saya rasakan sampai hari ini. Saya masih bisa bersyukur, berterima kasih. Saya tidak pernah kecewa sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kehidupan saya dan keluarga saya yang akan datang. Biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi berkat. Saya ucapkan banyak terima kasih buat cici saya, Ibu Tim tercinta, maupun seluruh hamba Tuhan yang ada di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Citin mute-nya masih di mute, Citin. Citin masih di mute, Citin. Citin, maaf, masih di mute, Citin. Udah, baru sekarang. Iya. Ya. Iya Bapak Ibu, itulah kesaksian daripada saudara saya yang mungkin bisa menguatkan kita dalam kita menghadapi segala sesuatunya. Kalau ini sedikit tambahan dari saya, kalau saya datang ke rumah dia itu bukannya kita yang sehat menguatkan dia, malah dia yang seringkali menguatkan, bahkan menegur saya juga. Seperti kemarin aja ya suruh jadi koordinator F-Care ini, saya mundur, saya nggak mau dengan 1000 alasan yang ini yang itu. Tapi begitu saya datang ke rumah Lili, malah saya dimarahin. Kesempatan ini kapan lagi, Citin? Kapan lagi? Malah dia yang mendorong, mendukung saya harus menerima itu pelayanan. Kapan lagi? Hidup ini kesempatan. Wah, banyak-banyak. Akhirnya ya udah saya langsung berdoa, langsung ya Tuhan memang betul, kapan lagi kesempatan ini. Jadi saya kalau ke rumahnya tuh baru di depan pintu aja saya teh udah aduh hati teh nggak tega rasanya. Udah belum lama ditinggal suaminya, baru 3 bulan dia langsung divonis dokter begitu. Tapi saya melihat iman pengharapan dia yang begitu luar biasa. Tegar, kuat, sabar, walaupun dia harus melayani, dia pelayanannya luar biasa itu. Pelayanan penjara, pelayanan rumah orang-orang jompo, orang-orang tunawisma tuh yang nggak punya siapa-siapa itu, kalau ketemu dia di jalan pasti diambil, pasti dirawat. Kalau misalkan harus ke rumah sakit, dimasukin Immanuel dengan BPJS. Dia pelayanan yang begitu luar biasa. Sampai saya bilang, Li, kamu nggak kecewa sama Tuhan? Luar biasa pelayananmu yang habis-habisan. Dia ada punya apapun, kalau orang memerlukan, orang yang ngedorong roda lewat di depan rumahnya, pasti dia dikasih makan, dikasih uang. Dia memang full pelayanannya, tapi Tuhan ada rencana yang lain. Saya sampai bilang, ya mahkotamu itu akan ditambah-tambahkan Tuhan. Kamu harus naik level dalam menghadapi sakit penyakitmu ini. Dia yang sungguh tegar, luar biasa pelayanannya dia. Walaupun dia habis dioperasi seminggu kemudian tuh dia udah ke gereja pelayanan wanita waktu Sincia itu. Padahal gereja dia tuh masuk gang kecil, hanya cukup untuk mungkin cukup untuk motor atau kursi roda dia. Dia datang ke sana.
angpau dia kepada ibu-ibu tuh luar biasa. Ini orangnya udah pergi atau udah masih ada nih. Jadi kesaksian yang ya bagi saya teh sungguh bisa menguatkan lah pelayanan yang demikian full. Pokoknya dia full, kalau untuk Tuhan full, nggak pernah nawar-nawar. Ini juga ada ayat buat Lili yang saya baca dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Semoga firman ini diimani ya Lia, kamu selalu baca dan kuatkan iman percayamu dari Yeremia 33 ayat yang ke-6 ini. Ganti kata-kata. Akan mendatangkan kepada mereka, kepada Lili kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan Lili dan akan menyingkapkan kepada Lili kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Semoga kamu kuat ya Li di dalam menghadapi, di dalam menemani kedua putrimu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan juga. Kasih setiamu senantiasa dilihat oleh sekeliling, teman-teman pelayanan. Amin. Terus, dan kau akan menjadi kuat, kau akan memperoleh mahkota kehidupan, dan kau naik level dalam hal ini. Terima kasih Li untuk kesaksianmu yang menguatkan kami semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Lili untuk kesaksiannya. Akan sama-sama kesempatan untuk tanya jawab ya Ibu Lili. Ya, saya boleh. Dulu nih bertanya Ibu, ayat firman Tuhan apa yang paling menguatkan Ibu? Menguatkan saya yaitu carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Itu ayat yang saya pegang. Iya, terima kasih Li. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, akan diberi kesempatan ini 1 atau 2 orang ya. Itu terdapat di dalam Matius 6:33 ya Ibu Lili. Ya. Iya, silakan kalau ada yang mau bertanya, kesempatan yang jarang sekali. Ibu Lili bersedia untuk menjawab. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada? Ya. Terima kasih banyak buat kesaksiannya, sangat menguatkan buat semua yang ada di tempat ini ya ikut Zoom ya. Nah Ibu Lili mau tanya nih, bukan mau tanya deh, mau minta dari Ibu Lili pesan apa dari pengalaman yang Ibu Lili hadapi, dari pengalaman yang nggak mudah ya. Tetapi saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan punya rencana yang sempurna. Amin. Nah kita semua yang ada di sini ingin sesuatu apa yang ingin Ibu Lili sampaikan buat kita semua nih. Dalam arti kita semua kan dikasih kesehatan, dikasih kecukupan, dikasih ini kita sempili buat kita semua yang ada di Zoom ini. Kalau boleh disampaikan. Ya, boleh. Ya, Bapak Ibu, saya pun sebetulnya adalah manusia biasa ya, sama seperti Bapak Ibu. Tidak sempurna, tidak lepas dari dosa, masih banyak hal kita itu justru merasa sebagai orang berdosa tidak layak. Itu kita itu belajar aja setia di dalam mengiring melayani Tuhan ya.
Tapi dengan tulus ya. Kadang-kadang ke gereja itu kita kan lihat hamba Tuhan, manusia yang berbeda-beda ya. Kalau kita lihat hamba Tuhan, manusia berbeda-beda itu nanti kita akan apa? Jatuh bangun di dalam iman kita. Karena kita tujuannya harus fokus ke pendeta itu. Saya tidak akan lihat orang-orang di sekeliling saya. Saya belajar di dalam mengiring melayani Tuhan, saya tetap setia. Saya merasakan ya, dengan kesetiaan saya merasakan harta berkat rohani. Jadi di saat saya ada badai, sebagai orang Kristen kan tidak enak terus ya, tidak mulus. Ada badai, ada pencobaan, ada ujian. Tapi saya bisa menjalaninya dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan saya juga selalu bersyukur ya. Karena saya kalau udah berdoa, saya percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, aku tahu kamu tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah mencobai di luar kemampuan saya. Terus kita juga sebagai manusia harus belajar hidup puas, ya. Puas secara manusia daging tidak menuntut kepada Tuhan. Kalau kita nurutin manusia daging, kita lihat orang lebih kaya, lebih punya uang, lebih pintar, kita pasti akan sirik ya, kita ingin seperti orang itu. Tapi saya belajar ya, jadilah diri sendiri, jangan lihat orang lain. Kalau Tuhan udah jadikan kita seperti ini, ya kita puas. Tuhan, makasih saya dikasih berkat yang cukup seperti ini. Saya tidak menuntut kayak orang lain karena Tuhan tahu setiap ukuran kebutuhan manusia. Makanya kadang-kadang teman saya suka nanya gini, kamu itu emangnya banyak uang apa banyak deposito? Katanya uang kok dihambur-hambur. Enggak, saya tidak punya deposito, tidak punya uang yang banyak. Tapi bagi saya, uang itu selagi kita hidup, kita pakai, kita lakukan untuk hal baik, saya merasakan Tuhan itu tidak pernah utang. Tidak pernah membuat kita miskin dan kekurangan. Asal kita tulus ya, tujuannya dalam hal positif yang baik, bukan foya-foya yang tidak itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus mengatur gaya hidup. Saya sampai hari ini aja tidak pernah seperti orang Tuhan, aku pengen punya mobil, rumah, deposito uang yang banyak. Saya kadang-kadang bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memelihara, mencukupkan keluarga saya. Saya merasa bahagia punya keluarga. Saya juga bisa memberkati keluarga. Itu yang membuat saya puas dan bangga kepada Tuhan. Karena ukuran Tuhan itu bukan uang. Tapi bagaimana kita boleh bersyukur dan menikmati yang namanya berkat Tuhan. Jadi kita itu harus selalu puas saja sama Tuhan. Jangan ngukur ukuran dunia manusia daging. Kalau kita udah merasa puas, bersyukur, menikmati, saya merasakan Tuhan itu memelihara, menambahkan. Jadi saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu, apapun yang terjadi kita nggak usah takut. Yang penting kita setia dan hidup benar di mata Tuhan. Melayani pun harus tulus. Bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena manusia itu kasih kebaikannya terbatas, tidak sempurna. Dia tidak bisa menolong kita. Uang kita pun tidak bisa menolong kita. Tapi di saat kita punya Yesus, kita merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu. Akhirnya kita merasa puas dan cukup. Makanya kenapa saya merasa puas dan cukup, bukan saya berlagak orang kaya. Saya kalau lihat orang miskin, orang susah, orang sakit, ingat pada diri saya. Tuhan mengingatkan, kata Tuhan itu adalah diri kamu. Kata Tuhan, masa lalu kamu. Saya bersyukur selama merantau di Bandung, saya bisa ngangkat orang tua keluarga sampai hari ini. Jadi saya di situ merasa, ya Tuhan, aku udah puas. Aku merasa kalau ada sisa berkat, saya juga harus sayang kepada keluarga saya, kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, sesama orang-orang yang membutuhkan, selagi kita masih ada kesempatan. Saya tidak mau melakukan firman Tuhan di saat saya kaya, kalau Tuhan kasih kaya. Kalau Tuhan tidak kasih kaya, tiba-tiba kita dipanggil, meninggal, kita belum melakukan apa-apa, itu kan berarti kita terlambat. Jadi kita akan merasa lebih sedih lagi, tidak bisa berbuat yang terbaik. Karena saya tahu ukuran di mata Tuhan itu bukan banyak ya, tapi tulus dengan apa yang rindu kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Saya suka ditanya, kamu teh kalau pelayanan ngambil uang kas? Belum pernah. Saya bilang boleh tanya ke Ibu Gembala, nggak pernah.
saya uang dari saya karena saya ingin belajar dari kecil. Saya juga bukan langsung gede-gedean, dari kecil, dari saya susah. Karena saya setiap apa yang saya dengar dari Tuhan saya lakukan, ternyata itu mengandung kuasa firman Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya saya juga menanamkan kepada anak-anak saya juga begitu. Kamu belajar mengasihi Tuhan supaya kita jangan serakah, manusia daging kita. Dan kita merasa puas, tidak menuntut manusia daging kepada Tuhan. Tapi Tuhan tuh aneh, selalu mencukupkan. Dan Tuhan bisa mengadakan mujizat juga begitu. Saya suka bilang kepada keluarga saya, kamu royal. Terus saya tanya, di saat saya royal, saya tambah miskin atau saya dipelihara? Cuman jawab begitu. Makanya pada waktu kemarin suami saya meninggal, banyak keluarga saya daripada suami saya maupun keluarga saya bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan mujizat. Jadi kita pun jangan tabur tuai, jangan pengen menuai tapi tidak pernah menabur. Kita pengen panen tapi tidak pernah menanam. Itu udah nggak mungkin. Kita kalau udah menanam, udah serahin sama Tuhan, nggak tahu menuainya kapan. Mungkin anak mantu kita kelak. Kalau saya berprinsip begitu. Karena saya tahu apapun harta yang Tuhan kasih itu bukan punya kita semua. Kita cuma disuruh ngelola, jadi kita ngelolanya pun harus baik. Harus baik kita ngelolanya pun. Ada hak orang lain yang untuk di sekitar orang-orang yang minta bantuan kepada kita, ataupun kita melihat orang susah, orang sakit, kita belajar. Kata Tuhan, mengasihi dan melayani. Dan saya selalu belajar, jangan untuk berkat-berkat terus, kata Tuhan. Belajar mengasihi, melayani, dan memberkati, itu perintah Tuhan. Memberkati. Amin. Kalau kita ingin memberkati, berkatnya pun Tuhan kasih beda. Beda sama kita ingin cari berkat, dalam arti dikasih terus, itu berkatnya ya beda. Ya, yang penting kita jangan menanamkan roh kemiskinan di dalam hidup kita. Dalam arti kita pengen disumbang, pengen dikasih terus. Tapi kita belajar ingin memberkati dan jadi berkat. Itu adalah perintah Tuhan. Tapi sepertinya sepele, tetapi kalau kita lakukan luar biasa. Itu akan membuat kita tidak takut, tidak khawatir menghadapi hidup. Tuhan itu tidak pernah utang, selalu tepat pada waktunya. Walaupun bukan orang itu yang membantu kita membalas, tapi Tuhan itu punya cara sangat luar biasa. Anak saya sendiri dan keluarga saya, suami saya sendiri melihat bahwa itu kisah nyata, saya tidak bikin-bikin. Mereka dulu sering marahin saya. Kamu itu menghambur-hambur uang kayak berlagak orang kaya, kayak punya percetakan uang. Saya cuma diam. Memang kadang-kadang di saat kita mau berbuat baik, ada aja iblis itu tidak suka, supaya kita tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau saya selalu komit, firman Tuhan itu mengandung kuasa bagi saya. Kalau kita lakukan dengan baik dan benar, maka akan menjadi berkat dan akan membuat kita damai sukacita, tidak merasa takut, khawatir ya, dan tidak mengajar kita untuk tidak serakah manusia daging kita, menuntut dan merasa puas. Saya sampai hari ini pun merasa puas ya. Dibanding teman-teman yang kaya banyak uang. Makasih Tuhan, begitu baik bahagianya sampai hari ini. Tuhan udah memberikan fasilitas selama saya hidup, bukan ukuran manusia daging yang ber-MM-an atau yang rumah mewah, tidak. Saya sederhana, bersyukur. Saya hebat. Saya tahu itu adalah titipan berkat Tuhan yang selalu harus saya ingat, harus saya salurkan untuk pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan itu dimuliakan lewat kehidupan. Tentang apa yang namanya buat Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Lili nih. Sebagian besar di Zoom ini semua kebanyakan hampir semua pelayan Bu Lili. Jadi terima kasih buat pesannya. Wah, intinya kan kita harus setia ya Bu ya,
tulus Iya. dalam melayani dan selalu mengucap syukur. Terima kasih banyak buat apa yang mengingatkan kita semua, karena di sini pas Amin. semua juga pelayan, jadi itu sangat menguatkan buat kita semua. Makasih banyak Bu Lili buat pelayanannya ya. Amin, sama-sama. Tuhan berkati. Dibuka atau ibu-ibu semua dibuka itu Dibuka, layarnya. Wajahnya dibuka. mau lihat Nggak ada aspek juga wajahnya. nggak apa-apa, dibuka aja. Kelihatan cantiknya. Nah, Cing-cing itu kayaknya ada Ii loh, Cing-cing dari Solo. Cing-cing ikut. Cing-cing, Lan-lan, Ihwa, silakan dibuka. Nah, Mau diberi kesempatan satu orang lagi ya, barangkali ada yang masih mau bertanya. Ya, makasih. Yang manggil Iti aja. itu udah lebih jauh ya mungkin ya, Iya. Cilili ya. Saya di Iya. pihaknya Tuhan. Citin ya. Suaminya itu mertua adikku saya. tuh, Li. Iya. Makasih. Suami dia Ya. adik. Puji Tuhan ya. Makasih ya untuk kesaksiannya. Saya juga Iya. pengen bertanya ya buat Cilili. Iya. Apa ya? Saya juga pernah gitu ya merasakan bagaimana ketika kita mengikut Tuhan itu seringkali disalahartikan ya, Cili ya. Ya. Kita melakukan firman Tuhan, ada saja yang menghakimi. Iya. Saya juga pernah mengalami itu, tetapi memang fokus kita bukan kepada manusia di sekeliling ya. Ya. Tetapi ada satu firman Tuhan yang menjanjikan semuanya itu. Saya juga sekarang sedang belajar sungguh-sungguh, sekalipun mungkin ada penghakiman orang-orang di sekeliling kita, bahkan kadang-kadang saudara kita sendiri ya, Cilili ya, yang menghakimi kita, Pasti. sok kaya lah, sok suci lah, dan sebagainya. Tapi Tuhan hari ini kembali diingatkan, jangan kita memandang orang, jangan kita mencari penilaian orang ya, Cilili ya, benar. tetapi penilaian daripada Tuhan, karena itu dengan Tuhan muka dengan muka ya, Cilili ya. Saya juga sama ada satu ayat yang selalu saya pegang dari dulu, mendengar suara Tuhan yang berkata, sampailah hai hambaku yang baik dan setia di dalam kerajaanku. Itu yang menjadi kekuatan ketika saya dihakimi, ketika saya kendor di dalam melayani Tuhan. Saya juga nggak banyak pelayanan saya, tetapi Ibu Deti lebih banyak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga kami, kerohanian saya, dan pelayanan. Saya belajar banyak pada malam hari ini lagi kepada Cilili ya, walaupun kita saudara tapi baru hari ini ketemu. Saking keluarga besarnya tuh, keluarga sama. Puji Tuhan ya. Terima kasih ya Cilili, Tuhan Yesus memberkati dan terus semangat karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kita akan masukkan mungkin ya Deti ya untuk jadi. Saya jawab ya pertanyaan Ibu ya. Saya jawab ya. Pertanyaan Ibu Mbak Rusni. Saya pun sama Bu, dulu waktu awal di gereja kan saya padahal nggak kepengen jadi pelayan. Tiba-tiba Bapak Gembala suka gini, Aili kamu sekolah minggu, Aili kamu wanita. Tapi ya gitu Bu, namanya kita baru, pasti ada satu oknum iblis itu tidak suka. Yang dipakai itu biasanya orang terdekat, baik itu keluarga, baik itu sesama pelayan. Tapi saya selalu dipojokkan. Bapak Gembala saya manggil, ini itu begini, apa yang namanya rendah hati. Karena saya kan juga belum apa-apa memang. Akhirnya saya nurut. Ya Pak Gembala, saya mau datang ke orang itu minta maaf. Saya gitu kan ya. Akhirnya orang itu malu sendiri ya, sampai sekarang dia malah baik gitu sama saya ya. Semua baik. Malah dia pernah ngomong, minta maaf ya kalau aku dulu membenci kamu, Jenah. Karena aku merasa di saat kamu
orang biasa kok tiba-tiba kamu tuh. Malah sekarang kita jadi tim. Jadi kita pun belajar jangan menghakimi, jangan lihat kesalahan orang lain. Karena kita pun belum benar ya Bu. Tapi kita belajar taat sama Tuhan ya. Terus maju terus. Karena Tuhan iblis itu tidak suka untuk kita maju di dalam melayani kita ya. Akhirnya saya jadikan dia sahabat, saya rendah hati, harus punya modal itu. Rendah hati, mengasihi, mengampuni, terus saya belajar di gereja itu ternyata 10 orang sifat ya. Saya sampai sekarang pun sering difitnah Bu, tapi saya tetap mengasihi orang itu, tidak menganggap musuh. Jadi dia malu sendiri. Nanti kan yang menilai orang lain ya. Kita bukan berlagak suci, kita kan merasa berdosa ya. Makanya merasa tidak layak ya. Tapi kalau kata Tuhan, kamu maju yang melayakkan, menguduskan kita Bu, supaya kita bertumbuh di dalam iman pengiringan pelayan kita ya. Jadi Ibu harus percaya diri, jangan takut dijolimin ataupun dipojokkan. Udah biarin aja. Anggap itu satu ujian. Supaya iblis tidak suka untuk Ibu maju. Yang penting Ibu juga jangan menghakimi, menerima dia apa adanya, mengampuni dan mengasihi. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam pelayanan iman kita. Itu yang menjadi itu. Saya kasih masukan buat Ibu. Baik, terima kasih untuk semua kesaksian yang sudah disampaikan oleh Ibu Lili dan juga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kita semua beberapa orang ya. Nah, kita akan segera mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Nanti Citin yang akan menutup di dalam doa untuk FKR pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan, dipersilakan. Ada pengumuman Ibu Leni atau Citin? Sepertinya kita berjumpa 2 minggu lagi ya, 2 minggu ke depan kita jumpa via Zoom juga. Untuk para pelayannya nanti akan dijadwalkan kemudian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Citin untuk menutup di dalam doa untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Bapa Maha Baik, segala pujian, syukur, hormat kami naikkan padamu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh bersekutu, memuji, menyembah Engkau di dalam FKR kami pada malam hari ini. Dan di dalamnya Tuhan kami sudah menyaksikan betapa dahsyatnya Engkau, betapa baiknya Engkau. Engkau mau memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Beri hati Tuhan, biarlah hidupnya seluruhnya dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu di dalam pelayanannya. Mari Tuhan, Engkau berperkara terus, Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesembuhan, dan kami masih mengharapkan Tuhan mujizat-Mu terjadi. Tidak melalui kemo, tidak melalui apapun Tuhan, hanya itulah yang kami semua inginkan, mujizat terjadi pada diri Ibu Lili ini. Mari Tuhan Kau berperkara, Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati segala sesuatunya, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami juga bersyukur untuk semua saudara-saudara yang ikut hadir di dalam Zoom malam hari ini. Mari Tuhan, bagi barangkali ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat, Engkau beri kelegaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan malam hari ini. Terlebih kami berdoa untuk gembala sidang kami, gereja lokal kami Tuhan. Baik itu pendeta kami, Bapak Yusak, Bapak Faren, semua aktivis, guru sekolah minggu, majelis, penatua, mari Tuhan Kau berkati dengan berkat dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, maka segalanya bisa berjalan dengan baik. Kami semua
berdoa Tuhan, setiap hari berdoa syafaat untuk gereja kami, di mana kami bertumbuh, di mana kami berkembang, iman percaya kami Tuhan, kami boleh melayani Engkau dengan segenap hati kami, bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian kami, namun inilah kami, hati kami yang mau melayani Engkau, hati kami yang mau Engkau pakai Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami, di mana kami tumbuh bergereja. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami juga teringat Tuhan akan anak kami, Renaldo, yang sudah dioperasi di Singapura, anak daripada Bapak Penatua kami, Johan Suhendra dan Ibu Pauline. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, dan operasi bisa berjalan dengan baik, dan sembuhkan Tuhan segera kondisi kesehatan, kondisi kaki daripada anak kami Renaldo ini. Tuhan Yesus, kalaupun kami berdoa, sudah berdoa untuk Renaldo, kini kami juga berdoa untuk seorang anak yang bernama Renaldi. Tuhan, kalaupun tadi Engkau sudah menyembuhkan secara ragawi daripada kaki Renaldo, kini kami akan berdoa untuk penyembuhan secara rohani Tuhan. Anak kami Renaldi Tuhan, mari Engkau berperkara Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi, pertobatan terjadi Tuhan. Itulah yang kami rindukan, tidak ada yang lain Tuhan. Kami merindukan pemulihan dan pertobatan seorang anak yang hilang ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, saatnya Engkau akan memberi pada kami sebagai orang tua ragawi sukacita ilahi untuk kembalinya seorang anak yang hilang ini. Mari Tuhan, Kau berperkara terus. Itulah kerinduan kami. Bapa, malam hari ini kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapakku di surga, terpujilah Engkau. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lili. Ya, amin. Terima Sama-sama.